Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan kasus 6 tentang siklus aset tetap. Adapun pemateri hari ini berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan Febri Betriza, Atarika Nuralfalah, Mutiara Ferdian, dan Rizky Primadona. Baiklah, kita langsung mulai ke kasusnya ya. Subsistem aset tetap Jim dan Klein terdiri atas dua fungsi utama. Kedua fungsi tersebut, fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan merupakan tanggung jawab manajer produksi. Proses akuisisi aset tetap sama untuk semua mesin pada siklus produksi yang ada di perusahaan. Namun setiap proses produksi sabun dan deterjen memiliki otonomi untuk memilih pemasok. Pembelian tanah dan gedung hanya dilakukan oleh Diki dan ditangani secara kasus per kasus. Dalam buku petunjuk manajer tertulis, para manajer boleh membeli aset tetap menurut kebijakan mereka untuk memastikan kelancaran operasional. Tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor. Ketika seorang manajer sudah memutuskan bahwa pembelian perlu dilakukan, perusahaan tersebut mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Manajer memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan syarat kontrak atau pesanan pembelian yang dapat mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. 2. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian ke pemasok. Pemasok memproses pesanan pembelian dan manajer membuat persetujuan untuk mengambil aset tersebut atau pemasok yang akan mengirimkannya. Manajer menerima satu salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. 3. Pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer untuk kemudian menyimpannya dalam catatan aset tetap perusahaan. 4. Manajer kemudian mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang di perusahaan. 5. Perusahaan kemudian mentransfer pembayaran yang diperlukan melalui proses pengeluaran kas, baik untuk proses akuisisi aset tetap maupun proses pemeliharaan mesin produksi. 6. Pembayaran kepada para pemasok dilakukan melalui proses pengeluaran kas. Petunjuk di dalam buku pegangan memberikan informasi kepada para manajer terkait umur ekonomis dari beberapa aset tetap, tetapi tidak dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak ada otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset. Ketika seorang manajer memutuskan bahwa suatu aset harus dihapus, kebijakan umum perusahaan adalah menjualnya dengan cara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Para manajer diberi wewenang untuk menghapus aset tetap. Para asisten manajer produksi bertanggung jawab untuk memastikan semua mesin produksi melalui proses pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sesuai dengan umur ekonomis dari masing-masing mesin. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchart dari siklus aset tetap. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar kata flowchart. Flowchart merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan dengan lebih mudah. Untuk flowchart siklus aset tetap, kita menggunakan simbol terminal, simbol proses manual, simbol dokumen, simbol offline storage, simbol on-pack connector, dan simbol garis penghubung. Siklus ini dimulai dari manajer dengan menggunakan simbol terminal untuk memulai
Lalu menggunakan simbol proses manual untuk manajer memilih pemasok dan menyiapkan kontrak atau pesanan pembelian. Lalu setelah surat kontrak pembelian jadi, manajer mengirimkan surat tersebut kepada pemasok. Lalu dengan menggunakan simbol proses manual, pemasok memproses pesanan dan membuat salinan surat kontrak dan menyiapkan faktur. Masing-masing surat pesanan pembelian dan faktur dibuat 2 buah salinan dan yang aslinya disimpan. Penyimpanan tersebut menggunakan simbol offline storage. Dan kemudian kopinya dikirim ke manajer kembali. Lalu kopian tersebut dikirimkan oleh manajer ke Departemen Utang Dagang untuk dibuat surat pembayaran untuk pesanan pembelian. Kemudian Departemen Utang Dagang melakukan pembayaran kepada pemasok. Dengan selesainya pembayaran, maka berakhirlah siklus aset tetap yang ditandain dengan simbol terminal yang bertuliskan selesai. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan flowchart siklus aset tetap ini? Semoga teman-teman semua bisa paham ya dengan presentasi kelompok kami tentang siklus aset tetap. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.